Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, dan selamat belajar. Oke, hari ini Ibu akan mengajarkan pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS kelas 8 ya. Hari ini Ibu akan membahas bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Untuk yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran ekonomi dalam suatu perekonomian. Ya, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Oke, di sini Indonesia atau sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak di daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi, memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam barang pertanian dan perkebunan. Perbedaan potensi daerah juga bisa terjadi karena perbedaan teknologinya, sehingga munculnya permintaan dan penawaran dan akan produk Indonesia yang mengakibatkan aktivitas perdagangan. Yang kedua yaitu pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu rumah tangga, keluarga, atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. 3. Peran pelaku ekonomi dan perekonomian. A. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk yang B yaitu peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Ya, peran rumah tangga perusahaan atau bisa disebut produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. C. Peran rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Nah, pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Yang pertama yaitu pengatur atau regulator dalam perekonomian. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Pemberian subsidi, penentuan besarnya pajak, dan pemberian izin swalayan atau minimarket dan lain-lain. 2 yaitu konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah juga membutuhkan saran dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga produsen. Yang ketiga yaitu produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa melalui BUMN, badan usaha milik negara, seperti PT Kereta Api Indonesia, KAI, dan PLN, perusahaan listrik negara. Selanjutnya, D. Peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contohnya, perdagangan internasional yaitu Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke negara Indonesia. Dengan kerjasama tersebut, terbentuklah kerjasama antar Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri.
Oke, selanjutnya akan Ibu bahas bagian subbab B, perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Yang pertama yang dibahas yaitu perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri, sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Oke, selanjutnya bagian subbab yang C ya. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Yang pertama Ibu bahas yaitu penguatan ekonomi maritim. Yang A itu potensi ekonomi maritim di Indonesia. Merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Oke, banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh baik di dalam, di dasar maupun di atas permukaan laut merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. B yaitu kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadi kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang, baik dalam sektor pelayaran, perikanan, dan pariwisata bahari. Oke, selanjutnya bagian C, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis lautan. Yang kedua, memacu percepatan pembangunan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Pembangunan tol laut, pelabuhan laut dalam, dan lain-lain. Kedua yaitu penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri, sumber daya energi, atau pengelolaan lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur bisa dipahami orang sebagai kegiatan budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Oke, dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur antara lain berupa pemberian subsidi, pupuk, serta benih. Selain itu, peran pemerintah juga mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga terlalu rendah. Oke, selanjutnya 3. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama yaitu eco-farming ya. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah dan terintegrasi dengan kearifan lokal
setiap daerah di Indonesia. B. Distribusi pupuk secara merata. Distribusi pupuk secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. C. Perbaiki irigasi. Pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Oke, selanjutnya poin D yaitu pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pengertian redistribusi pendapatan, ya, merupakan pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan lain. Oke, distribusi pendapatan terdapat bentuk vertikal dan bentuk horizontal. Oke, selanjutnya yaitu 2. Program distribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program redistribusi pemerintah dapat diaplikasikan pada program-program berikut. A. Yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat. B. Program kredit, lunak, dan pinjaman kredit berbasis komunitas. C. Pengembangan usaha atau industri kecil. D. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR. Yaitu pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan, penegakan hukum, dan keadilan ekonomi. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan. Yang pertama yaitu A. Subsidi. Pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal ke produsen. Contohnya subsidi pupuk kepada petani. B. Pengenaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam mendistribusikan pendapatan. Oke anak-anak, sekian materi yang Ibu paparkan hari ini. Selanjutnya buat anak-anak semua, silakan kerjakan latihan soal berikut, kemudian dipoto dan dikirimkan ke Google Classroom atau Ganesha, ya. Untuk soalnya ditulis dan jawabannya di buku tulis IPS. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.